Halo Gibol, balik lagi nih di Ruang Bola, tempat nongkrongnya para pecinta bola. Di episode The Five Best kali ini, kita bakal ngebahas para punggawa timnas Indonesia yang telah berjuang keras membantu Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sepanjang 10 pertandingan di babak ketiga kualifikasi, banyak pemain yang tampil begitu solid, bahkan ada yang sempat terpilih sebagai man of the match dalam beberapa laga. Nah, di Ruang Bola kali ini, kita bakal kasih 5 pemain terbaik timnas Indonesia selama tampil di babak ketiga kualifikasi. Urutan ini kita buat berdasarkan statistik rating performa di setiap pertandingan, dan tentu saja minimal bermain dalam 5 pertandingan atau setidaknya mencatat 450 menit bermain. Nah, siapa aja mereka? Langsung aja kita kupas satu persatu di daftar 5 pemain timnas terbaik di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Versi Ruang Bola, let's go! Posisi kelima, Jay Izzes. Di posisi kelima kita punya Jay Izzes, pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya, sekaligus kapten timnas Indonesia saat ini. Nggak cuma di timnas, Jay juga dipercaya jadi kapten di klubnya Venezia yang berlaga di Serie A. Bermain di posisi bek tengah, Jay Izzes tampil sebagai tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan rating rata-rata 6,7 di babak ini, dia menunjukkan performa yang konsisten dan nggak kenal takut, terutama saat duel udara atau tackle-tackle krusial. Keunggulannya nggak cuma fisik yang kuat, tapi juga kecerdikan dalam membaca permainan lawan. Jay Izzes bukan hanya jago di lapangan, tapi juga punya etos kerja yang luar biasa. Dia main disiplin, sabar, dan jarang bikin kesalahan sendiri. Nggak heran dia dipercaya tampil penuh di 10 pertandingan tanpa pernah diganti. Kehadirannya bikin pertahanan Garuda makin solid, apalagi saat menghadapi lawan-lawan yang agresif. Salut banget buat pemain satu ini, karena dia membuktikan kalau kerja keras dan mental baja bisa bikin lini belakang Indonesia makin susah ditembus. Pokoknya, respect buat Bang Jay. Posisi keempat, Marcelino Ferdinand. Di posisi keempat, ada pemain muda yang sudah jadi andalan di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Dengan rating rata-rata 6,74, Marceng menunjukkan kematangan luar biasa untuk pemain seumurannya. Usianya masih sangat muda, tapi sudah berani mengambil tanggung jawab besar sebagai playmaker. Marcelino punya teknik tinggi, dribbling mumpuni, dan visi permainan yang membuat lini tengah Indonesia lebih hidup. Ia sering melakukan pergerakan tanpa bola yang bikin lawan kelabakan. Meski masih muda, mental Marcelino sudah seperti pemain senior. Nggak gampang grogi, sabar dalam mengolah bola, dan tetap tenang saat menghadapi tekanan lawan. Salah satu performa terbaiknya adalah saat mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, yang mengantarkan Indonesia menang 2-0. Tak cuma itu, dia juga sempat memberi umpan manis ke Ole Romeni saat mencetak gol ke gawang Bahrain, meskipun akhirnya tidak tercatat sebagai assist. Marcelino hanya absen 1 kali di putaran ketiga, yakni saat melawan Cina. Dengan performa kayak gini, Marcelino bukan cuma jadi harapan buat timnas sekarang, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Gokil banget buat Marcelino Ferdinand. Posisi ketiga, Tom Hay. Di posisi ketiga, ada gelandang elegan yang sukses bikin lini tengah timnas Indonesia lebih dinamis, yaitu Tom Hay. Pemain yang dinaturalisasi di usia 28 tahun ini mencatatkan rating rata-rata 6,75 selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia tampil konsisten hampir di semua laga yang dijalani Indonesia. Tom Hay dikenal sebagai gelandang cerdas, ibarat profesor di lini tengah yang lihai membaca permainan. Umpan-umpannya akurat dengan visi yang matang, bikin transisi dari bertahan ke menyerang jadi mulus banget. Ia juga piawai menjaga tempo permainan, nggak gampang panik saat di pressing lawan, dan selalu membangun serangan dari bawah dengan rapi. Tom Hay pernah tampil luar biasa saat pertandingan Cina versus Indonesia yang berakhir 2-1. Walaupun kalah, dia yang baru masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua langsung mencetak gol, sekaligus dinobatkan sebagai man of the match dengan rating 7,7. Ia juga sempat mencatatkan assist penting untuk Rafael Struijk saat melawan Bahrain. Dengan performa kayak gini, wajar banget kalau The Professor menduduki peringkat ketiga dalam daftar pemain terbaik timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi ini. Mantap Tom Hay! Posisi kedua, Rizky Ridho. Di posisi kedua ada Rizky Ridho,
bek muda yang udah jadi pilar utama di lini belakang timnas Indonesia dan klubnya, Persija. Dengan rating rata-rata 6,81 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Ridho tampil luar biasa konsisten. Meski usianya masih muda, dia dipercaya penuh untuk menjaga pertahanan Garuda. Sebagai bek tengah, Rizky Ridho nggak cuma tangguh dalam duel udara dan tackle-tackle keras, tapi juga punya ketenangan luar biasa saat menghalau serangan lawan. Dia jarang bikin kesalahan sendiri dan selalu sigap menutup celah yang ditinggalkan pemain lain. Kontribusinya nggak hanya bikin pertahanan Indonesia makin kokoh, tapi juga sering memotong serangan lawan sebelum masuk kotak penalti. Salah satu momen terbaiknya tentu saat Indonesia menang dramatis 1-0 lawan Bahrain. Walaupun oleh Romeni yang terpilih jadi man of the match, banyak media menyebut Ridho juga pantas menyandang predikat tersebut. Dengan rating 7,3 saat itu, dia tampil solid sepanjang laga dengan disiplin tinggi dan pertahanan yang luar biasa. Ridho juga sering banget memimpin rekan-rekannya di lini belakang lewat komunikasi yang apik. Rizky Ridho ini tipe back modern, disiplin, berani duel, dan selalu all out buat tim. Dengan performa kayak gini, wajar banget kalau dia menduduki peringkat kedua dalam daftar pemain terbaik timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi ini. Salut untuk Rizky Ridho! Posisi pertama, Calvin Verdong. Di puncak daftar kali ini ada Calvin Verdong, pemain naturalisasi yang langsung bikin gebrakan sejak pertama kali memperkuat timnas Indonesia. Dengan rating rata-rata 6,97 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Verdong jadi pemain paling konsisten dan solid di skuad Garuda. Berposisi sebagai wingback kiri, Verdong nggak cuma piawai bertahan, tapi juga aktif membantu serangan. Dia punya kecepatan, dribbling yang mumpuni, dan umpan-umpan akurat yang bikin lawan kerepotan. Dengan stamina luar biasa, dia bisa naik turun sepanjang pertandingan tanpa kehilangan fokus. Salah satu momen terbaiknya tentu saja saat Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi. Verdong tampil penuh determinasi sepanjang laga. Disiplin saat bertahan, sering mematahkan serangan lawan di sayap, dan rajin membantu overlap ke depan. Bahkan overlapnya di laga itu membuahkan gol saat ia memberikan umpan manis ke Marcelino Ferdinand. Calvin Verdong ini bisa dibilang salah satu naturalisasi paling sukses buat timnas Indonesia. Sejak datang, dia langsung cocok dengan permainan Garuda dan jadi andalan Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert di setiap laga penting. Etos kerjanya tinggi, disiplin dan dedikasinya luar biasa untuk tim, bikin dia pantas banget duduk di peringkat pertama. Calvin Verdong, pemain berwajah imut tapi ganas banget di lapangan. Nah, itu dia Gibol, 5 pemain terbaik timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia versi ruang bola. Salut banget buat perjuangan mereka yang bikin Garuda bisa tembus ke babak keempat. Sekarang, harapan kita cuma satu. Semoga timnas Indonesia bisa tampil makin solid di putaran keempat nanti dan terus bikin bangga rakyat Indonesia. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten The 5 Best berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!